pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, pengurus Masjid Agung Kota Dumai, yang saya hormati BKPRMI. Mudah-mudahan anak-anak muda yang semangat di masa mudanya membuat komunitas, mengajak kepada pemuda yang lain untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat kebaikan, mudah-mudahan mengalir pahala kepada kalian. Man sana bil Islam sunnatan hasanatan. Kata Rasul, barang siapa yang berbuat sebuah aktivitas yang baik, sunnah yang hasanah, mabit aktivitas yang baik, mengajak orang muhasabah, mengevaluasi, itu adalah kegiatan yang baik. Insya Allah yang datang ini pahalanya akan mengalir semua kepada komunitas kalian. Dan ini adalah bagian dari sedekah, karena berbagi waktu, berbagi tenaga itu sedekah. Bagaimana sedekah itu bukan hanya memberikan harta, tapi juga memberikan manfaat, memberikan senyuman. Apalagi senyum saja itu sedekah, apalagi mengajak orang kepada kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait, para sahabatnya yang bersama beliau siang dan malam memperjuangkan Islam ini, nasrul Islam ilal alam, menyebarkan Islam sampai ke seantero dunia. Islam yang muncul nun jauh di sana di Jazirah Arab sana, sampai jual Islam itu sampai ke bumi Nusantara kita ini, melalui para sahabat, melalui kaum muslimin. Mereka melewati ombak gelombang yang datang bertubi-tubi untuk membawa Islam ini sampai ke bumi Nusantara. Oleh karena itu rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan, public figure, panutan. Jadikanlah beliau sebagai rujukan, jadikanlah beliau sebagai barometer perbuatan kita. Kalau demikian kita menjadikan, memposisikan baginda Muhammad SAW, itu sama dengan kita betul-betul mencintai beliau. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka kata Rasulullah, wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kana ma'iya fil jannah, maka dia nanti akan bersama aku di surga. Siap bersama Rasul di surga? Jangan salah public figure, jangan salah mencontoh. Banyak anak muda ini ya, salah-salah mencontoh. Artis Korea lah yang dicontoh. Mereka ngecat rambut kuning hijau, di langit yang biru kita cat pula. Mereka hidupnya maju, kulitnya putih. Cocok kalau rambut itu kuning hijau. Lah kita ini pendek hitam, hidup kayak kata. Oleh karena itu ya, jangan kita merasa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa. Innallaha la yanzuru ila
a'malikum wa qulubikum, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah amal-amal kalian. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di tempat ini ditemukan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingin bersama-sama menjadi hamba Allah yang sempurna, bertemu sama orang-orang yang mulia, dipertemukan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang muhasabah. Dari kata-kata hasabah yuhasibu, artinya menghitung. Tukang hitung dalam bahasa Arab disebut dengan muhasib. Ahli menghitung disebut dengan ahli hisab. Artinya orang yang pandai berhitung, ahlul hisab. Makna lain ahlul hisab itu perokok. Jadi kalau muhasabah artinya melaksanakan aktivitas menghitung-hitung, mengevaluasi apa yang dulu pernah kita lakukan, apa yang dulu pernah kita kerjakan, maka evaluasilah, hitung-hitunglah, karena pada akhir nanti ada yang namanya yaumul hisab, hari evaluasi besar-besaran, hari perhitungan amal. Maka sebelum dihitung di yaumil mahsyar, maka kita sendiri dulu yang menghitungnya di alam dunia ini. Hari ini saja lebih banyak pahala atau dosa yang kita lakukan? Banyak? Banyak dosa atau banyak pahala? Ini penting untuk kita lakukan. Tidak salah kalau kita melakukan muhasabah itu setahun sekali menjelang tahun baru. Kan setahun sekali ya. Ada tausiahnya, bagus. Ada qiraatul Qur'annya, dapat pahala silaturahmi bersama saudara-saudara sama muslim. Pahala silaturahmi berjumpa dengan saudara sama muslim, pahalanya luar biasa. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man zara akhahu musliman khutwatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi, mengunjungi saudaranya di pagi hari, sallallahu alaihi sab'alif malakin, maka akan ada 70.000 malaikat berselawat kepadanya. Kalau dia berkunjung di pagi hari, malaikat akan berselawat kepadanya sampai sore hari. Man zara akhahu musliman, man zara akhahu musliman masya, shalla alaihi sab'una alaf malakin. Barang siapa yang menziarahi, berkunjung kepada saudaranya di sore hari, maka malaikat ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepadanya. Bayangkan, Anda datang ke sini dapat pahala berlipat-lipat banyak sekali. Satu, pahala itikaf. Dua, pahala sholat jamaah. Tiga, pahala mengunjungi, mendatangi masjid. Luar biasa. Maka orang luar sana rugi kalau nggak ikut mabit malam ini. Betul apa betul? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya muhasabah ini sudah menjadi sunnah kaum muslimin tempo dulu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Mawardi, tahu Imam Al-Mawardi? Tahu ya? Di kita ada juga ulama namanya Ustadz Mawardi. Bukan Mawardi yang itu. Ini Imam Al-Mawardi yang lahir pada abad ke-7 Hijriah. Dia mengarang buku bernama Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum seputar kekuasaan. Hebat ulama zaman dulu, spesialis. Ada yang berbicara tentang politik, ada yang berbicara tentang Ahkamus Sultaniyah, bagaimana jadi penguasa yang baik itu. Ada semuanya. Apa yang kau inginkan dalam Islam ada semuanya. Ya.
Islam ini agama yang syamil wa kamil, agama yang sangat sempurna dan mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Apa kata Imam Nawawi tentang muhasabah? Hendaknya kaum muslimin melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukannya setiap hari, apa yang dia harus muhasabah di malam hari, apa yang dia lakukan di siang hari. Artinya apa? Muhasabah jangan setahun sekali, setiap hari. Kata Imam Nawawi, kaum muslimin disunahkan untuk mengevaluasi aktivitasnya di siang hari itu, lakukan muhasabah di malam hari. Itulah kenapa mabit-mabit ini pasti malam hari. Kalau siang hari nggak mabit, namanya sabit. Sabit. Kalau malam hari ya namanya mabit, namanya malam. Malam bina iman dan takwa. Mudah-mudahan Anda yang duduk satu malam di tempat ini, iman kalian naik, ya, takwa kalian menghunjam ke dalam dada, merasuk ke dalam jiwa, mengalir bersama darah kalian ini, sehingga iman ini tak bisa lepas lagi. Kenapa orang-orang Spanyol dulu ketika dikepung oleh orang-orang Kristiani Eropa, mereka tak mau menggadaikan keyakinannya, dipaksa oleh Ratu Isabella, kalau nggak mau masuk Kristen, bunuh kalian. Dulu Spanyol itu ya, itu pernah Islam lama itu di situ. Makanya ada Imam Al-Qurtubi yang mengarang tafsir Al-Qurtubi, Jawami'ul Ahkam Al-Quran. Imam Al-Qurtubi itu dari mana coba? Al-Qurtubi ini bukan dari Dumai, bukan orang Kamar, itu dari Cordoba. Cordoba itu mana? Spanyol. Termasuk itu Batuta, itu orang Spanyol. Ibnu Firnas orang Spanyol itu. Jadi kalian jangan ketika disebut Spanyol tahunya Fernando Torres, Raul González, sopo penting. Itu aja ulama-ulama dulu banyak lahir dari negeri Eropa yang satu ini, Spanyol itu. Berapa tahun kaum muslimin menguasai Spanyol? 700 tahun. Kalau nggak percaya silakan kalian beli tiket, ya, naik layar ke Spanyol. Di sana ada namanya Masjid Cordoba, besar masjidnya itu. Kata sejarawan, kalau kita masuk Masjid Cordoba itu seperti kita masuk ke kebun karet. Pernah masuk kebun karet? Pernah lah. Kalian ini wajah-wajah kampung sebenarnya. Gak pernah. Deres apa deres? Baunya tahu ya karet yang gimana harumnya kan? Tapi orang yang kerja di pabrik karet itu kok bertahan dia dengan bau itu ya. Tapi kata orang yang bau busuk itu, kalau kita nikmati, dia lama-lama menjadi harum. Betul nggak betul? Jadi kalau masuk Masjid Cordoba itu seperti masuk kebun karet. Kok bisa seperti kebun karet? Karena saking banyaknya tiang, mengalir dalam masjid itu sungai. Di pinggir-pinggir sungai yang dialirkan oleh sultan ke dalam masjid. Bayangkan ya, sungai dialirkan ke depan masjid. Begitu orang arsitektur tempo dulu ya, arsitektur kaum muslimin, bisa nggak ini laut Dumai itu dialirkan ke sini? Tsunami dong Ustaz. Bayangkan itu luar biasa. Artinya apa? Kaum muslimin. Terus datang Isabella dan Pangeran Ferdinand membumi hanguskan kaum muslimin Spanyol. Kaum muslimin dipaksa, kalau kalian memeluk
menjual agama dengan harga dunia yang aman. Hina dinaide wastaru bisamanin qalila. Dunia kecil. Jangan kalian gandakan agama, wahai anak muda. Ya, ingat, yang membawa Islam di Jazirah Arab itu mayoritas anak muda semuanya itu. Ali bin Abi Thalib berjuang bersama Rasulullah SAW, umurnya berapa? 8 tahun. Kalian sudah berapa tahun ini umurnya? Berapa tahun kalian? Bukan banget kalian. Sudah 15 tahun. Ali bin Abi Thalib berjuang bersama Rasulullah 8 tahun. Mus'ab bin Umair umur 13 tahun. Siapa lagi? Zaid bin Sabit, anak muda semuanya itu. Anak-anak mudanya semua. Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab umur 25 tahun. Abu Bakar As-Siddiq umur 32 tahun. Anak-anak muda semuanya yang sekitar Rasulullah SAW. Ar-rijal haula Rasul. Laki-laki di sekitar Rasulullah SAW itu semuanya adalah anak-anak muda. Mau jadi anak muda seperti Ali, seperti Mus'ab bin Umair, seperti Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid yang memimpin bala tentara melawan Romawi. Umurnya baru berapa ketika itu? 11 tahun atau 17 tahun. Sampai protes Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa kau nggak dipilih sahabat-sahabat senior memimpin untuk perang melawan Romawi, lalu kau tunjuk Usamah bin Zaid yang masih kecil ini? Bayangkan, Rasulullah itu ya tidak melihat, menunjuk orang itu nggak melihat senior nggak senior. Anak muda berpotensi dijadikan panglima perang. Namanya dia panglima perang, semua harus bantu dengan strategi perangnya. Menang lawan Romawi. Bayangkan. Inilah pemuda-pemuda yang Allah janjikan nanti surga. Wahai anak muda, mau dapat kabar gembira dari baginda Rasul. Kata Rasul, wahai pemuda, wahai pemudi. Jadi kalau disebutkan pemuda, sudah termasuk di dalamnya pemudi. Ya, jangan pemudi burung. Teman-teman saya sebut pemuda terus, pemudi burung. Hadis Rasulullah itu ketika disebutkan lafaznya itu maknanya umum. Ketika disebutkan pemuda berarti termasuk di dalamnya pemudi. Sab'atun, ada 7. Yuziluhumullahu min zillila yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 yang aku janjikan nanti perlindungan pada hari kiamat. Baiklah, siapa yang mampu melindungi kita nanti pada hari kiamat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang nanti aku janjikan perlindungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah syabun, pemuda. Nusyal ibadatillahi azza wa jalla, sedari dini dia sudah terbentuk jiwa raganya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah janjikan surga? Karena ini adalah makhluk langka. Langka enggak? Langka. Banyak anak muda sekarang ini, masya Allah ya, pacaran, judul-judul. Tapi pacaran syariah Pak Ustaz. Pacaran syariah itu kayak gimana? Sekarang gampang aja kita itu melabeli apa-apa syariah. Bank riba tinggal disyariahkan, bank syariah. Pacaran supaya terkesan Islami, pacaran syariah. Gimana pacaran syariah itu coba? Kami Pak Ustaz kalau mau mulai pacaran, kami pakai basmala. Kami tutup dengan alhamdulillah. Oh begitu ya pacaran syariah. Itu namanya kalimatul haq yuridu bihil batil. Benar tapi isinya kebatilan dan kemaksiatan.
banyak aktivitas maka yang akan mengisi setan. Makanya kalau anak muda Rasulullah nasihatkan, ya masyaallah syabab man istata'a minkumul ba'ah, jika engkau sudah mampu menikah maka menikahlah. Ini perintah kepada anak muda. Karena Allah tahu betul, Rasul paham betul, anak muda ini gejolak syahwatnya luar biasa. Tapi kata Rasul, fa'idam yang tastati, jika engkau belum mampu menikah maka hendaklah banyak puasa. Pak Ustaz, saya sudah puasa Senin Kamis, bagus. Tapi kalau syahwat masih bergejolak, kalau gitu tambah dengan puasa Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud itu? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pak Ustaz, saya pun sudah puasa Nabi Daud, tapi masih juga saya kalau melihat ahwal itu agak error kepala saya. Kalau itu tambah dengan olahraga. Sebaik-baik olahraga itu kata Rasulullah SAW as-sibahah, berenang. Kami nggak punya duit Pak Ustaz untuk beli tiket ke kolam renang. Ngapain ke kolam renang? Loncat ke rumah ini aja. Ya, berenang kalian dari selat ke selat. Insya Allah itu nafsunya hilang. Seorang jadi banyak cara, banyak thariqah yang ditawarkan dalam Islam. Nah, ini bersamaan cocok dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masalah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian melihat apa yang pernah kalian, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan kalian siapkan nanti untuk masa depan. Ghadin, masa depan ini hari esok, ini maknanya akhirat. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengevaluasi amal soleh apa, amal kebaikan apa, nanti untuk bekal kita yaumul ghadin, hari esok. Imam Ibnu Katsir menafsirkan hari esok di sini maknanya adalah hari akhirat. Jadi esoknya Allah itu panjang. Ya, kalau besoknya kita hari apa? Hari Jumat. Tapi Allah ketika mengatakan ghadin, esok, itu akhirat. Padahal kata-kata besok itu adalah kata-kata yang cepat setelah hari ini, ya esok. Artinya apa? Dunia ini sangat singkat, karena esok itu adalah akhirat. Singkat dunia ini kalau dibandingkan namanya akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauman miqdaruhu khamsina alfasana, satu hari di akhirat itu sama lamanya dengan 50.000 tahun di dunia. Kalian mau berapa tahun hidup di dunia ini? Berapa tahun? Kata Rasulullah SAW, inna a'mara ummati, sesungguhnya umur rata-rata umur umatku ini, kata Rasulullah SAW, baina wa khamsa wa sittin, antara 60 sampai 65 tahun rata-rata. Wa aqallu ma yujawiz dzalik, sedikit sekali yang mampu untuk melampaui umur ini. Jadi rata-rata umur umat Muhammad berapa tahun? 60 sampai 65 tahun. Sedikit sekali yang umurnya 90, 70, 80, sedikit. Rata-rata meninggal di bawah itu. Karena semua kita akan mati. Betul nggak? Yang kaya mati, yang miskin, yang kurus, yang gendut, Pak
lurah, kepala desa, ketua masjid, takmir masjid, anak muda, yang kecil, yang banyak utang, yang bininya banyak, mati semuanya. Siapa yang menjamin kita ini tidak mati? Kematian itu tidak melihat umur, tidak melihat pangkat dan jabatan, tak melihat kalian itu pejabat atau rakyat. Mati semuanya. Apalagi sekarang musim bencana. Betul. Apalagi sekarang musim bencana. Belum kelar bencana alam, sudah ada bencana penyakit. Aneka macam penyakit buahnya. Baik, insya Allah saya akan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sadik. Saya dari Remaja Masjid BTN Sunario di Tanjung Palas. Ya, terima kasih sebelum pada Ustadz telah memberikan tausiah dan motivasinya kepada kami dan saya pribadi. Baiklah, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, karena saya masih dikatakan ya baru lah ibaratnya pengen mencoba ingin lebih baik ya Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita bersyukur itu ya Ustadz? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Tapi kalau kalian ingkari nikmat itu, artinya nggak mau bersyukur kalian. Jadi lawan dari syukur itu kufur. Kufur itu artinya ingkar, melawan Allah Subhanahu wa taala. In azabil asyadid, ketahuilah azabku sangat pedih. Artinya apa? Untuk syukur itu harus kita realisasikan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kata-kata syukur itu artinya mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup syukur itu hanya diungkapkan dengan kata-kata. Allah kasih aneka macam nikmat kepada kita, Allah kasih hidup, Allah kasih minum, Allah kasih oksigen. Lalu kita hanya ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya Allah atas pemberianmu selama ini. Udah gitu kita nggak sholat. Oh, tak cukup dengan kata-kata. Ungkapan rasa syukur itu harus kita terjemahkan dalam sebuah ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik alhamdulillah, berupa sholat, puasa, naik haji, baik haqqu binafsi kita, masalah makan minum kita harus hati-hati jangan memakan minuman yang haram. Haqqu binafsi kita, muamalah kita bagus dengan manusia yang lain, tidak bermasalah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa Allah cabut nikmat dari kita? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah tahu kisah tentang negeri Sabah? Negeri Sabah itu ada di surat As-Salam di dalam Al-Quran. Negeri Sabah ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kenikmatan ke negeri Sabah yang luar biasa. Saking makmur berkahnya negeri Sabah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu buah-buahan di negeri Sabah itu Allah lipat gandakan, lebih banyak lagi buah ketimbang daunnya. Diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ibu-ibu di negeri Sabah ketika ingin memetik buah-buah, cukup mereka menaruh bakul di atas kepala mereka, lalu mereka berjalan di
pohon-pohon itu, maka pohon-pohon itu sendiri yang akan memenuhi bakul-bakul yang ada di kepala ibu-ibu itu. Itulah berkahnya, makmurnya, sejahteranya negeri Sabah karena menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bersyukur, maka ketika mereka kumpul, Allah angkat semua keberkahan dari negeri Sabah itu. Sama Indonesia ini kalau banyak kumpulnya, maka Allah akan angkat keberkahan dari bumi Indonesia ini. Allah ganti dengan aneka macam bencana. Ini tugas kita ini. Bagaimana mengusir bencana dari negeri kita ini? Terapkan semuanya hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada basa-basi bahasanya. Sekarang ini mungkin umur saya udah 40 tahun saya mulai paham dengan penyampaian guru atau orang tua setidaknya. Ada 20 tahun ya, kalau 20 tahun belum mungkin nggak ngerti ya. Kalau di masjid Ustaz boleh umat Islam itu ada. Nyatanya hukum Islam itu di kota nggak ada kan? Jadi ini bagaimana Mas? Itu aja pertanyaan. Terima kasih Mas. Kalau di dalam masjid para alim ulama, ustaz-ustaz, kiai menyampaikan hukum Islam tentang Islam boleh, tapi kenyataannya di luar sana nol. Bagaimana Mas? Ya. Kita harus pahami hukum Islam itu pembagiannya, syariat Islam itu terbagi menjadi 3. Ada syariat itu apa sih? Syariat itu artinya sekumpulan aturan dan undang-undang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat ini terbagi menjadi 3. Ada hablum minallah, yaitu syariat atau aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Di situ kita diwajibkan sholat, di situ kita diwajibkan bayar zakat, puasa, naik haji. Ada syariat Allah yang mengatur terkait hablum binafsi, mengatur aturan Allah yang mengatur terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Apa itu? Contohnya Allah mengatur terkait minuman, terkait dengan pakaian, terkait dengan makanan. Ada minuman yang nggak boleh kalian minum. Apa itu? Bir bintang, bir bulan, kapur, bir tamak. Jangan diminum. Ya, apalagi yang pakai turbo, matinya pun turbo. Itu aturan Allah yang terkait dengan hablum binafsi, artinya hubungan manusia dengan dirinya sendiri semua diatur. Aspek ketiga ini yang melintas di dalam Al-Quran, yaitu syariat yang terkait dengan hablum minan nas. Ini Al-Quran berbicara terkait dengan hablum minan nas ini mendominasi. Hampir 90% dari Al-Quran berbicara di aspek ketiga ini, yaitu hablum minan nas. Nah, hablum minan nas ini ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ekonomi, sistem ekonomi. Ada yang aturan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan politik. Ahkam usul dunia tadi. Ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan sanksi hukum, potong tangan, kisos, rajam. Saya mau tanya, bisa nggak dilaksanakan kisos sekarang? Apa benar? Kalau ada orang yang membunuh, menumpahkan darah orang lain di Indonesia ini, wajib nggak kita menegakkan sanksi kisos kepada pembunuh ini?
Oke, saya mau tanya tentang fardu kifayah. Kalau ada yang meninggal di RT kalian, lalu tidak ada orang yang mau mengurusi jenazahnya, kira-kira yang berdosa siapa? Satu RT berdosa sebenarnya. Dan ketahuilah, fardu kifayah bukan hanya mengurus jenazah. Ada orang yang membunuh di Indonesia ini, maka fardu kifayahnya harus dijatuhi hukum qisas kepadanya. Ada orang yang mencuri di Indonesia ini, maka fardu kifayahnya harus ada orang yang mampu untuk memotong tangannya. Tapi sekarang kan tak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena aspek ketiga ini hakku minan nas hanya bisa dilaksanakan oleh negara. Itulah kenapa Ustaz cuma bisa ngomong aja, ya. Ustaz itu cuma bisa ngomong aja, terapkanlah potong tangan, kisos, ngomong doang. Ya memang itulah tugas Ustaz. Karena yang bisa melaksanakan itu penguasa, presiden. Silakan surati presiden kalian, suruh melaksanakan potong tangan dan potong leher kepada koruptor. Kira-kira diterima nggak usulan itu? Hah? Suratnya SMS lewat WA Group. Nah, kita ini kan katanya demokratis, bebas berpendapat tanpa anarkis. Baik. Malah soal begitu ya. Kenapa kok ngomong bisa diomongkan aja? Karena ya aspek ketiga ini nggak bisa kita laksanakan. Yang bisa melaksanakan adalah yang punya kuasa. Walau alam bisawab. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Apa? Oh, masih ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Waris. Saya remaja dari Sebesar 03 Usul Al-Amin. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang alim ulama atau ahli agama menyebutkan seseorang yang tidak baik akhlaknya, memponis atau menyebutnya masuk ke dalam neraka, sedangkan dia hanya seorang hamba? Itu bagaimana hukumnya, Ustaz ya? Baik. Tidak boleh kita memponis orang selama dia masih hidup, kecuali ditegakkan hujah kepadanya. Artinya kita hanya bisa menghukumi yang zahir. Dia muslim tapi akhlaknya kurang baik, tidak boleh kita ponis dia kamu neraka, tidak boleh. Tapi kita boleh memberikan kisi-kisi dari sana, kisi-kisi sifat orang masuk neraka. Tapi mengejudge, menghakimi, menyebut nama kepada orang yang masih hidup sedangkan dia muslim dengan neraka, haram hukumnya. Karena itu bukan wewenang kita. Tapi kita hanya memberikan kisi-kisinya saja, tanda-tanda ahli neraka. Nah, itu tapi keputusan akhir ya nanti gimana akhir hidupnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Siapa yang husnul khotimah itu? Ada sahabat Rasulullah, dia baru masuk Islam cuma berapa hari, lalu ikut berperang, sakit. Padahal dia itu jahiliyah sudah berpuluh-puluh tahun, baru masuk Islam sehari dua hari. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ahli surga. Gara-gara berislam 2 hari, bermaksiat puluhan tahun. Karena
hidayah. Tapi nggak boleh juga kita setting. Nah, nantilah kalau gitu aku tobat Pak Ustaz. Tunggu 2 hari mau mati aja dulu. Iya, kalau mati ini bisa kita atur. Kita yang setting kematian. Ya, kalau tidak, nggak bisa. Baik. Allah pun juga begitu. Menyebutkan kata kafir ahli neraka itu Allah sebut dulu kisi-kisinya kan. Ya kan? Ulaika humul ma'waqumun nar. Ya mereka itulah tempat kembali mereka di neraka. Siapa itu? Orang-orang munafik. Kemudian orang-orang kafir, innal ladzina yuqadimuna Allah wal ladzina amanu wa ma yad'una ila anfusihim wa ma yash'urun. Terus Allah jelaskan. Jadi Allah jelaskan saja. Tidak begitu. Jadi kalau kita berbicara sekarang, kalau Allah besok. Baik, silakan yang lain. Ada tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Ustaz, kalau kita lagi ibadah sholat itu mulut nih lagi membaca, terus pikiran kita entah kemana-mana melayang fokus di sholat. Itu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang hamba takbir, maka setan lari terbirit-birit sampai ke ketun-ketun. Ketika hamba mulai membaca surat Al-Fatihah, maka ketika itu setan datang. Ya bulan ingat itu, ya bulan ingat ini, ya bulan ingat yang itu. Makanya banyak kasus orang sholat yang apa yang diucapkan lain yang dia ingat. Sampai sedang jepit putus pun dia ingat semuanya dalam sholat. Sedang jepit, pakaian perlu diangkat, teringat semuanya dalam sholat. Bahkan ada teman saya di pondok dulu, dia sedang jepitnya hilang. Gimana cara carinya? Dia sholat begini. Saking gak khusyuknya dia sholat itu ya. Apa aja didengar. Jadi bagaimana kita mengembalikan konsentrasi? Jadi khusyuk itu sebenarnya simpel. Kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan. Kalian sadar lagi mengucapkan apa, kalian sadar lagi melaksanakan apa, lagi berbuat apa, itu namanya khusyuk. Jadi kalau kalian itu lagi mengerjakan sholat, sedangkan pikiran kalian itu di mall bukan baru, jasad kalian di masjid, pikiran di pasar bawah, pikiran di laut sana, itu gak khusyuk. Lalu bagaimana kita memberikan khusyuk? Maka kembalikan lagi pikiran di hati kita kepada apa yang kita lakukan saat itu. Kalau lagi sholat, ya kembalikan lagi kepada rangkaian dan aktivitas sholat kita. Maka para ulama mengatakan kalau lagi sholat itu sama dengan orang yang sedang meniti pematang sawah. Jadi pematang ini sholat, sedangkan kiri dan kanan itu adalah di luar sholat. Jadi kalau kita lagi berpikir di luar sholat, maka kembalikan lagi pikiran kita ke dalam sholat. Kalau kita berpikir lagi di luar sholat, maka balikkan lagi pikiran kita itu ke dalam sholat. Itu namanya khusyuk di sholat. Kalau nggak khusyuk juga, maka ta'awuzlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berludahlah, berludah ke kiri.
Nah ini sunahnya. Maksudnya di sini ludah jangan pakai dahak, nanti bisa kena kawan semua. Ya, Rasulullah mencontohkan ludah di sini adalah dengan meniupkan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalian tarik dalam dahak kalian tuh. Kalian hembuskan ke kiri kanan, pingsan semuanya nanti. Itu ya, itu tahap-tahapnya. Walau agak yang lain. Masya Allah, semakin malam semakin banyak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Ustaz tentang sistem pusat di negeri kita ini yang sepertinya memerangi organisasi sampai permasalahan Habib Rizik Sihab? Baik. Jadi kenapa orang tak suka? Itu yang harus kita bahas. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau kalian mau mencari guru, ulama, cari ulama yang dibenci. Orang kafir, orang munafik, orang fasik. Tapi yang catatan dia harus ulama. Ya, cari guru ulama itu. Artinya apa? Yang membenci itu yang salah. Kalau ada orang yang membenci ulama, menyakiti ulama, tak suka kepada ulama, ketahuilah ulama itu adalah ulama yang lurus, ulama yang hanif, ulama yang sebenarnya, tapi betul-betul ulama. Sebaliknya kalau ulama itu dicinta, disayangi oleh orang kafir, dicintai oleh orang fasik, disayangi oleh LGBT, ya, bahkan LGBT in love sama ulama itu. Nah ini tahu nggak benar? Jadi paham maksud saya ya? Nah, jadi yang membenci ulama pasti orang-orang kategori seperti itu. Kalau itu negara, ya pasti negara dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain adalah kajian yang amat singkat untuk menjelaskan Islam semuanya. Untuk membuat kalian sadar tak cukup. Untuk membuat kalian itu bertambah imannya tak cukup. Kalau kalian mau bertambah iman, tambah takut, tambah khosyah, tambah khusyuk, tambah bahagia, tambah tentram, tambah berkah hidupnya, maka teruslah. Jangan sampai di malam ini saja kita mendengar pengajian. Ikutilah kajian-kajian Islam, ikutilah kajian Islam yang bersilabus, yang bertematik, supaya kita tahu persoalan Islam ini dari akar sampai ke ranting-ranting. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika